Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Cecilia Burbarus dengan NIM 22130111067. Yang kedua ada Niputu Ari Oktaviani dengan NIM 22130111018. Yang ketiga ada Dea Jenita Bersitepu dengan NIM 22130111024. Yang keempat ada Niputu Ayu Gita Purwantini dengan NIM 22130111089. Yang kelima ada Nimade Dwi Junika Ayu dengan NIM 22130111092. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem Among. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan materi yang disampaikan oleh Cecil, yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan anak untuk mencapai tingkat dewasa. Usaha sadar yang teratur dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Selanjutnya yaitu tinjauan filosofis sistem Among. Pengertian sistem Among. Pengertian Among yaitu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem Among merupakan suatu metode pengajaran dan pendidikan yang sesuai dengan pendidikan saat ini, karena memiliki nilai asah, asih, dan asuh. Sistem Among memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kepribadiannya, bakat, kemampuan, dan cita-citanya. Dalam sistem ini, orang yang mendidik peserta didik disebut dengan pamong. Seorang pamong bertugas untuk membantu peserta didik agar dapat hidup merdeka. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Dwi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Dwi Junika Ayu dengan NIM 22130111092 dari kelas 1A. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tujuan dari sistem Among, di mana sistem Among bertujuan untuk membangun peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, merdeka secara lahir dan batin, berbudi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani, agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air. Baik, berikutnya adalah dasar-dasar dari sistem Among. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 2 dasar. Yang pertama yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin sehingga manusia dapat hidup secara merdeka, di mana di sini peserta didik merdeka dalam proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Perkenalkan, nama saya Dea Jenita Bersitepu dengan NIM 22130111024. Saya dari kelas 1D Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas mengenai tripusat sistem Among, di mana tripusat sistem Among dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga merupakan pendidikan penuh kasih tulus dari orang tua yang menjadi pendidikan pertama bagi anak. Yang kedua adalah lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah merupakan tempat siswa belajar dan memperoleh ilmu. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat, di mana mendidik anak dengan learning by doing dan pergaulan masyarakat. Yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan sistem Among, di mana metode pelaksanaan sistem Among dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah memberi contoh, yang kedua adalah pembiasaan, yang ketiga pengajaran, yang keempat perintah, paksaan, dan hukuman, yang kelima adalah perilaku, dan yang terakhir adalah pengalaman. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Ari Oktaviani dengan NIM 22130111018. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi hal-hal yang diperhatikan oleh seorang pamong. Yang pertama, yaitu seorang pamong harus berpegang pada kemampuan dasar peserta didik. Yang kedua, pamong harus berpegang bahwa setiap peserta didik memiliki potensi sesuai dengan garis kodratnya. Yang ketiga, pamong harus memberikan kesempatan seluas-luasnya dan dorongan kepada peserta didik agar dapat mengungkapkan perasaan, pikiran, dan perbuatannya. Yang keempat yaitu pembinaan peserta didik harus berdasarkan atas kemauan sendiri, pemahaman, dan usaha.
Yang terakhir yaitu Pamong mengupayakan agar pembinaan mengarah kepada kemampuan peserta didik untuk mengolah hasil temuannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.